Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Triasa dari kelas S6A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Langsung saja saya ingin menjelaskan materi cara membedakan tanda, semiotika visual, dan cabang semiotika menurut Charles Morris. Cara membedakan tanda berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tanda memiliki bermacam kategori juga sisi atau perspektif yang beragam. Lalu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa sesuatu yang kita lihat atau alami adalah sebuah tanda? Utamanya hal ini berlaku pada karya seni murni yang biasanya memiliki ambiguitas dan tidak mempunyai kejelasan yang cukup untuk mudah dimengerti. Peirce menekankan adanya 3 sifat dasar atau ground tanda, yaitu 1. Qualism atau tanda kualitas dari quality dansen adalah sesuatu yang dianggap sebagai tanda berdasarkan suatu sifat. Misalnya merah atau sebagai sebuah sifat yang berdiri sendiri sebelum dikaitkan dengan suatu yang lain, sebelum mewakili sesuatu yang lain selain warna. 2. Season atau tanda tunggal dari singular dansen. Season adalah sesuatu yang dianggap tanda atas dasar tampilannya dalam kenyataan. Contohnya asap sebagai tanda untuk api. Tanda akan selalu memiliki kendaraan yang berbentuk fakta eksistensial. Hubungan kausal antara api dan asap memungkinkan asap berfungsi sebagai penanda dari api. Intinya, setiap tanda akan menggunakan kendaraan berdasarkan koneksi eksistensial dengan objeknya. 3. Legation atau tanda hukum atau aturan dari legal dan sigen adalah sesuatu akan dianggap tanda berdasarkan peraturan yang berlaku umum, baik secara hukum dibuat atau secara tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam kultur. Oke, selanjutnya semiotika visual. Semiotika visual atau visual semiotik adalah salah satu bidang studi yang secara khusus mempelajari penyelidikan terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan atau visual senses. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa semiotika dapat mengkaji seni rupa. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, semiotika memiliki banyak mazhab atau aliran. Karena itu, seseorang yang akan menggunakan semiotika untuk mengamati karya seni rupa harus terlebih dahulu menentukan semiotika apa yang digunakan. Semiotika Peirce terutama dalam konsep trikotomi ikon indeks simbol telah sering digunakan untuk menganalisis seni rupa dan desain. Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa. Resemblance sebagaimana dapat dikenali oleh para pemakainya. Dalam ikon, hubungan antara representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dan beberapa kualitas. Sebelumnya kita telah membahas ini, tapi ada hal penting yang harus dimengerti agar dapat lebih memahami tentang trikotomi itu. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara representamen dan objek. Dalam indeks, hubungan antara tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, dan biasanya memiliki sesuatu cara yang sekuensial dan kausal. Simbol yaitu jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional. Dengan kata lain, simbol adalah tanda yang berhubungan dengan objeknya dan ditentukan oleh sebuah peraturan yang berlaku umum
budiman. Sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas dan konteks tertentu. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai interpretan dari tanda yang pertama yang pada gilirannya mengacu pada objek. Dengan demikian, tanda atau representamen memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Maka dari sudut pandang triadik atau trikotomi tersebut, sebuah tanda tidak selalu hanya mengandung salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ikon, indeks, dan simbol. Bisa jadi sebuah tanda mengandung 2 atau 3 aspek dari trikotomi itu. Berbeda dalam proses analisis, ketiga tanda tersebut harus dibahas dengan cara yang lebih dinamis. Oke, selanjutnya cabang semiotika menurut Charles Morris. Sementara Charles Morris seorang filsuf yang ikut serta dalam ilmu tentang tanda-tanda membedakan semiotika dalam 3 cabang penelitian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. 1. Sintaksis, sintaks atau sintaktik. Sintaktik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan turunan dan interpretasi. 2. Semantik adalah penyelidikan semiotika yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan designats atau objek-objek yang diacunya. Designata bagi Morris adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu. 3. Pragmatik adalah cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji hubungan antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakainya. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan. Norman Brisson, seorang semiotik strukturalis, mengembangkan semiotika visual yang di dalamnya terdapat perbedaan antara kata dan gambar. Sebagian besar karya seni rupa memiliki gambar dibandingkan teks, tetapi bisa saja memiliki keduanya. Maka kebiasaan menghubungkan teks dan gambar dengan arti lain adalah membaca teks yang mempengaruhi pemahaman kita tentang gambar, sehingga makna kata dan makna gambar saling memotong. Meskipun begitu, perlawanan dua kata ini bukanlah sesuatu satu-satunya yang dapat digunakan. Brisson sendiri menggunakan perlawanan dua kata ini untuk mencermati lukisan. Ia mengatakan bahwa lukisan adalah sebuah karya seni rupa yang tidak hanya terbuat dari pigmen cat di atas permukaan, tetapi terbentuk juga oleh tanda-tanda dalam ruang semantik. Makna sebuah gambar tidak pernah terwujud pada permukaan berupa sapuan-sapuan kuas. Lebih jauh, dia mengatakan makna akan muncul lewat kolaborasi antara tanda-tanda visual dan verbal. Dan para penafsirnya, perlawanan dua kata ini juga dapat digunakan untuk membahas karya-karya zaman sekarang. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.